Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Kali ini saya akan sharing tentang modul ajar. Topiknya masih ilmuwan cilik, tapi subtopiknya adalah banjir ya. Masih hubungannya dengan kemarin, minggu kemarin ya, wah hujan lagi. Karena setiap hari anak-anak melihat banjir, baik di televisi, mendengarkan cerita dari ayah bundanya, atau mungkin melihat langsung. Diakibatkan karena apa? Setiap hari curah hujan sangat deras. Nah, ini akan sangat bermanfaat dan sesuai dengan konteks dan kebutuhan anak, dan akan lebih mengenal lagi ke anak apabila kita mengangkatnya dalam kegiatan bermain, sehingga anak dapat langsung praktek, langsung melihat, langsung merasakan, langsung bisa menumbuhkan rasa empati mereka dengan keadaan lingkungan sekitar. Bagaimana kegiatannya? Ayo kita mulai lihat saja. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa panjenengan semua, Yanda dan Bunda yang selalu setia dengan channel Suratiningsih. Saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya, dan saya doakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam segala aktivitas, dan sukses selalu. Baik, kita mulai. Yanda dan Bunda semua, teman-temanku, guru PAUD, guru TK, sebelum kita membuat modul ajar atau rencana kegiatan pembelajaran, selalu kita harus menyertakan identitas. Nah, identitas itu apa aja isinya? Kita tuliskan nama satuan kita, yaitu TK apa, atau KB, atau SPS, monggo silakan, atau RA. Kemudian nama gurunya, guru yang membuat modul ajar tersebut. Kemudian topik yang kita angkat dan subtopiknya. Kemudian di semester berapa ini kita berikan, semester 2 minggu kedua kalau saya. Kemudian waktu, kita lakukan ini 1 hari atau 2 hari, 1 harinya berapa jam dan sebagainya. Mapel, kita nggak punya mapel ya. Terus kelas yaitu kelompok. Nah, karena saya guru kelompok B, maka saya akan tuliskan di sini nanti kelompok B atau usia 5-6 tahun. Lalu jumlah siswa yang ada di kelas kita. Apabila panjenengan merasa belum lengkap, mau ditambahkan silakan. Informasi apa yang perlu jenengan tulis di sini silakan. Tetapi dalam identitas itu yang penting yang harus kita informasikan adalah ini. Kalau mau dilengkapi monggo silakan. Kemudian tujuan pembelajaran, yaitu kita tuliskan di sini, saya ada 6 ini, yaitu mengajarkan rasa syukur kepada Allah, ini masuk ke nilai budi pekerti ya. Kemudian menambah pengetahuan tentang sebab, akibat, dan manfaat dari gejala alam, ini masuk dasar literasi dan STEM. Lalu mengenalkan berbagai macam kosakata baru bertema alam, ini masih dasar literasi dan STEM. Kemudian meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas anak, ini masih dasar literasi dan STEM. Meningkatkan kewaspadaan anak bila terjadi suatu gejala alam yang berbahaya, ini jati diri ya, bisa menjaga kesehatan, keselamatan diri, dan menumbuhkan empati dan nyata, ini juga jati diri. Jadi capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka termuat semua, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, sains, teknologi, matematika, rekayasa, dan seni masuk. Kemudian ide cerita yang saya pakai adalah banjir di rumah Beru. Nah, ini ringkasan ceritanya. Pusi pergi ke rumah Beru untuk diajak main bola di lapangan. Beru sedang menyapu halaman, tetapi sampahnya langsung dibuang di selokan besar depan rumah. Saat Beru main bola, tiba-tiba hujan deras. Pusi dan teman-teman pulang, tetapi di rumah Beru terlihat ada kepanikan. Oh, rupanya rumah Beru kebanjiran. Terlihat semua anggota keluarga panik menyelamatkan benda berharga. Beru menyesal.
setelah membuang sampah di selokan karena bisa mengakibatkan banjir. Jadi ini ya itu cerita yang saya ambil, yaitu tentang banjir. eh, Judulnya Banjir di Rumah Beru. Saya juga nanti akan memakai literasi digital. Saya akan ajak anak-anak menonton korban banjir. Jadi selain ide cerita itu dari yang akan saya kembangkan menjadi kegiatan itu saya ambilkan dari ide buku cerita, saya juga ambilkan dari video tentang korban bencana banjir. Tetapi maaf ya, saya nggak membuat peta konsepnya di sini. Kalau panjenengan ingin tahu modul ajar yang sebenarnya dan peta konsep apa yang saya tulis, langsung saja seperti kemarin ketika hujan ya, itu modul ajarnya sudah saya publikasikan atau saya bagi di blog catatan Nining. Nah ini juga nanti modul ajarnya akan saya bagikan ke catatan Nining. Silahkan kalau mau mengunduh nanti disesuaikan saja dengan lembaga atau satuan pendidikan panjenengan. Baik, di kegiatan hari pertama di sini tentunya hari Senin ya. Kegiatan paginya itu kalau hari Senin biasa upacara bendera. Lalu di kegiatan awalnya itu ada SOP, anak-anak saya ajak berbaris di depan kelas, masuk, doa, salam, lalu presensi. Tentunya ini disesuaikan dengan SOP di satuan panjenengan masing-masing. Kemudian anak-anak saya ajak diskusi, saya berikan pertanyaan pemantik, tentunya hubungannya dengan ide cerita atau buku yang akan saya bacakan. Dan topik atau subtopik yang sedang kita angkat yaitu banjir. Kemudian diskusi tentang sampul buku, terus mengenalkan penulis dan ilustratornya, diskusi tentang isi buku, kemudian menyanyikan lagu banjir untuk menguatkan konsep banjir pada anak ya. Monggo mau menyanyikan lagu banjir yang koleksi sekolah panjenengan silakan. Banjir, banjir di mana-mana. Kalau saya itu. Kemudian kita buat kesepakatan kelas. Kegiatan di hari pertama apa? Yaitu menumbuhkan empati dan aksi nyata serta rasa syukur kepada Tuhan. Nah, empati dan aksi nyata ketika anak-anak itu sudah selesai menonton, karena nanti saya ajak menonton video yang tadi sudah saya sampaikan ya tentang korban banjir. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa empati pada anak. Aksi nyatanya apa? Anak-anak saya ajak menggalang dana. Biasanya di sekolah saya itu kan sekitarnya itu kantor-kantor ya, ada PLKB, ada pertanian, ada PU, ada kecamatan, ada bank, ada koperasi, terus ada SD juga. Tetapi anak-anak itu harus didampingi oleh guru, tidak berjalan sendiri ya. Jadi didampingi guru, kita bagi beberapa grup, teman-teman guru mendampingi semuanya. Kita bagi juga areanya, nanti kelompok A itu di sini area selatan, di area barat, di area utara, di area timur, seperti itu. Kemudian sebelum anak-anak kita ajak penggalangan dana, tentunya dari video itu tadi untuk menumbuhkan rasa empatinya itu kita berikan pertanyaan ya, pertanyaan pemantik. Misalnya bagaimana kalau kalian rumah kalian atau kalian tertimpa musibah banjir, tentunya kan anak-anak banyak ya, itu banyak, nanti dikembangkan sendirilah pertanyaan pemantiknya. Kemudian itu tadi ya penggalangan dana, ini aksi nyatanya ya. Kemudian rasa bersyukurnya pada Tuhan, anak-anak itu kita menyampaikan kepada mereka bahwa semua yang ada di alam dan isinya ini adalah ciptaan Tuhan. Baik itu yang berupa benda mati atau benda hidup, dan semuanya apabila kita jaga, maka kita akan terhindar dari mara bahaya. Lalu kita sampaikan, kenapa kok sampai banjir? Karena manusia tidak bisa menjaga lingkungan hidup. Misalnya menyapu seperti yang dilakukan Beru tadi ya, tidak dibuang di tempat sampah, tapi dibuang di selokan. Akhirnya apa? Selokannya lama-lama tertutup. Nah,
airnya nggak bisa mengalir, terus menguap, meluap, ya bukan menguap ya, meluap keluar menjadi banjir. Makanya kita harus menjaga kelestarian alam. Jadi ini juga menambahkan apa itu ya, menumbuhkan rasa simpati dan empati pada alam, sehingga anak-anak ini dari usia dini harus kita kenalkan bahwa kita harus menjaga lingkungan kita. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan hari kedua, masih sama SOP-nya ya, berbaris, doa, salam, presensi, review kegiatan kemarin ya. Kemarin kita sudah menggalang dana ya anak-anak, bagaimana perasaan kalian dan sebagainya. Kemudian diskusi kegiatan hari ini. Kemudian berikan ice breaking ya. Kalau saya memberikan ice breaking gempa, corona, tsunami. Jadi anak-anak yang badannya besar, tinggi itu saya ajak membuat rumah. Jadi apa itu, telapak tangan diangkat ke atas bertemu jadi seperti rumah. Nah, ketika nanti Bu Guru menyampaikan gempa gitu, anak-anak akan tunduk, berlindung di bawah meja. Jadi seperti itu. Kemudian kalau bunda atau Bu Gurunya bilang corona, semua berlindung di dalam rumah. Kalau tsunami atau banjir, itu anak-anak harus lari menyelamatkan diri. Jadi seperti itu breakingnya ya. Jadi monggo mau dipakai, boleh, tidak boleh. Kemudian kesepakatan kelas. Nah, di sini di kegiatan di sini anak-anak saya ajak bermain peran. Kemudian yang selanjutnya yaitu numerasi. Anak-anak kemarin sudah menggalang dana korban banjir. Ayo kita hitung dapat berapa. Anak-anak mengelompokkan sesuai mata uangnya. Misalnya ada yang ngasih 10.000 ditumpuk menjadi 10.000, yang 5.000 dikelompokkan 5.000, yang 2.000 juga gitu. Ini juga mengenalkan mata uang kepada mereka juga. Kemudian kita hitung bersama anak-anak bersama-sama secara berkelompok ya, menghitung lalu menuliskan jumlahnya. Jadi seperti itu. Nah, bermain perannya apa? Bermain perannya adalah kemarin kan sudah disetelkan banjir ya, korban banjir waktu literasi digital itu ya, sebelum anak-anak menumbuhkan rasa empati, itu kita ingatkan kembali bahwa nanti ada yang berperan sebagai orang yang kena banjir. Kemudian ada yang berperan sebagai perawat, ada yang berperan sebagai penolong, seperti itu. Jadi tim SAR maksudnya di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, itu anak-anak kita ajak bermain peran. Baik, ini kegiatannya bermain peran dan numerasi ya. Siapkan propertinya. Jadi misalnya ada korban banjir yang dibawa ke rumah sakit ya perawatnya itu kita buatkan dari karton ya, apa yang di kepala itu seperti suster itu. Terus misalnya ada tim SAR-nya itu apa yang harus dibawa dan sebagainya. Kemudian kalau rumahnya kebanjiran, itu anak-anak harus menyelamatkan apa sesuai dengan apa itu yang mereka tonton di video di literasi digital. Kemudian kita bacakan aturan bermainnya bagaimana. Kemudian anak-anak memilih peran. Tapi kalau apabila semua memilih ke misalnya tim SAR, kan anak-anak suka tantangan ya, tim SAR semua, makanya kita alihkan untuk dapat semua peran itu terdistribusi. Caranya boleh dengan game, misalnya siapa cepat siapa dapat. Kita membuat gulungan kertas, anak-anak gulungan kertas tokoh, karakter atau peran yang akan dimainkan. Nah, ketika dibuka, kamu berperan sebagai apa? Misalnya berperan sebagai ayah, sebagai anak, sebagai suster, sebagai tim SAR. Tapi anak-anak itu maunya satu tokoh ini. Nah, itu nanti kita bisa memberi pengertian bahwa nanti kita setelah main ini kita main lagi, tuker peran seperti itu. Supaya apa? Anak-anak merasa puas karena bisa memerankan sesuai peranannya. Kemudian setelah bermain peran tentunya kita diskusi ya, bagaimana perasaan kalian tadi ketika bermain peran. Kemudian dan terakhir, propertinya harus dirapikan kembali, beres seperti itu. Kemudian di numerasi, membuka kaleng hasil penggalangan dana, karena yang saya pakai nanti adalah kaleng roti yang saya tutup dengan kertas, saya tulisi
penggalangan dana korban banjir seperti itu ya. Lalu dibuka, anak-anak kemudian mengelompokkan mata uang sesuai nominalnya seperti tadi saya sampaikan ya, 10.000, 5.000, 2.000 dan sebagainya. Kemudian menghitung bersama, lalu berbagi cerita pengalaman dalam penggalangan dana. Masing-masing anak tentu beda. Bun, tadi saya waktu di kecamatan Pak Camatnya langsung seperti ini. Mungkin yang di kantor pertanian beda lagi. Jadi ini berbagi cerita. Baik, sekarang di kegiatan hari ketiga, masih SOP berbaris doa salam presensi, review kegiatan kemarin yang sudah dilakukan anak-anak ketika penggalangan dana, kemudian diskusi kegiatan hari ini, kesepakatan kelas, lalu anak-anak kita ajak bereksperimen sederhana yaitu banjir. Kenapa sih banjir itu bisa terjadi? Nah, jadi anak-anak nanti tentunya sebelumnya itu kita sudah menulis di buku penghubung bahwa besok anak-anak membawa atau mungkin hari Selasanya ya, hari Seninnya juga boleh untuk kegiatan hari Rabu, tolong anak-anak dibawakan bekas botol air mineral. Nah itu nanti bisa monggo itu nanti sesuai dengan kreativitas guru ya. Kalau saya cukup botol aqua itu saja sih, mohon maaf, botol air bekas botol air mineral itu saja sih, nanti saya lubangi di atasnya, kemudian sama-sama sama saya kumpulkan beberapa sampah plastik ya, sampah-sampah itu, kemudian yang sudah kita mungkin ya kita gunting sesuai dengan ukurannya ya, kemudian sama air. Jadi ketika selokan atau kali atau sungai atau apapun itu ya, jalannya air itu tidak tersumbat, maka ketika turun hujan kita kasih air dari atas ke dalam botol aqua yang sudah kita lubangi atasnya pinggirnya itu tadi, lalu kita tidurkan, lihat air mengalir dengan sempurna, dia akan mengalir masuk ke laut misalnya gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi apabila kita sumbat, kita masukkan tuh sampah plastik, sampah daun-daun dan sebagainya yang anak-anak di Siberu tadi menyapu, dibuang di selokan, akhirnya tertutup. Bagaimana kira-kira ketika ada hujan deras kita guyurkan air, ternyata tersumbat mulut botolnya itu. Akhirnya apa? Air tumpah keluar. Jadi seperti itu. Eksperimen sederhana tapi harus dilakukan semua anak. Jangan hanya diwakili gurunya saja, tidak, anak-anak semua menghadap ininya botolnya yang sudah dibawa dari rumah, semua mencoba, akhirnya mereka akan paham sekali bahwa benar loh kalau selokan atau jalannya air itu kita sumbat, itu dia nggak bisa lewat, akhirnya meluap keluar, jadilah banjir. Kemudian anak-anak kita ajak bermain game, yaitu bermain cari kata yang berawalan ba dan tepuk banjir. Jadi ini kegiatan di hari ketiga ya, eksperimen, game, dan presentasi. Siapkan alat dan bahan, terus kenalkan nama dan alat yang digunakan dan gunanya untuk apa. Nanti misalnya gayung untuk ngambil air ya, ini nanti untuk jalannya air. Oh ini yang kotak ini untuk nadai air yang lewat dari botol yang kita tidurkan tadi dan sebagainya. Kemudian sampaikan cara menggunakannya untuk kegiatan eksperimen. Kemudian kalau sudah dirapikan seperti biasa, anak-anak kita ajak beres-beres. Kemudian gamenya tadi kan anak-anak untuk menambah kosakata mereka itu kita siapkan karena banjir, anak-anak sudah tahu, atau mungkin nama-nama benda alam ya, atau gejala alam boleh. Gejala alam boleh, tidak harus kata yang berawalan ba. Kebetulan saya ingin yang berawalan ba, jadi saya akan membuat kata banyak ya. Saya buat di kotak itu, anak-anak saya bagi 3 kelompok ya. Jadi di dalam kotak itu banyak sekali kata yang ada yang berawalan ba, ada yang berawalan sa, ada yang jadi campur aduk. Terus saya kasih ini loh Bun, saya kasih butiran dari gabus itu, gabus yang pelapis, misalnya kita ada ini ya, balet elektronik gitu ya, kita kriwili cilik-cilik kecil-kecil itu. Nah nanti anak-anak ngambil dari situ, lalu paling banyak siapa yang bisa mengumpulkan awalan ba seperti itu.
Nah, untuk yang sudah bisa baca, coba bacakan awalan bab apa saja yang sudah kalian temukan. Dan di presentasi tentunya guru mendorong anak untuk berani presentasi hasil eksperimennya tadi, terus menunjukkan eh, kalau anak-anak itu kan pemalu ya, masih ada yang malu-malu, takut-takut, kita tunjuk aja satu anak yang paling berani untuk berpresentasi atau menceritakan hasil eksperimennya. Nah, kemudian baru kita tunjuk yang lainnya. Oke, sekarang di kegiatan hari keempat, SOP berbaris doa salam presensi, review kegiatan kemarin, diskusi kegiatan hari ini, ice breaking dengan kata berantai, kesepakatan kelas, terus pengamat. Anak-anak saya ajak pengamat di balik jendela kaca. Kemudian membuat hasil karya dari bahan limbah dan tepuk cegah banjir. Ini dia kegiatannya, yaitu pengamat, kreativitas, dan membuat tepuk cegah banjir. Nah, di sini anak-anak kita ajak jadi pengamat, tapi di balik kaca, jendela kaca. Kebetulan di kelas saya itu muter, itu kacanya, jendelanya kaca semua, kecuali pintu ya. Jadi memang desainnya seperti itu sih. Kemudian anak-anak kita ajak mengamati lingkungan dari jendela kaca. Jadi di lingkungan kelas kalian ini, kalian lihat keluar, kalian bisa lihat dari dalam kelas itu apa yang kalian lihat di luar. Nah, kemudian anak-anak dibagikan kertas post-it. Kertas post-it itu kertas yang kecil, bentuknya segi empat yang ada lemnya itu loh Bun. Jadi habis menulis itu anak-anak bisa menempelkan di whiteboardnya. Nah, untuk warna terserah ya. Nah, untuk anak yang belum bisa menulis, bisa menggambarkan hasil amatan mereka. Kemudian setelah itu, anak-anak disuruh ke depan untuk membacakan sebelum menempelkan apa yang kalian amati. Mungkin masing-masing anak tidak sama ya. Mungkin ada yang melihat bunga, ada yang melihat batu, mungkin ada yang melihat sampah, mungkin ada yang melihat bungkus atau bungkus permen atau apa. Jadi masing-masing anak tidak sama. Nah, itu kita tempelkan setelah dibaca, diceritakan ke teman-temannya, disampaikan ke teman-temannya, aku tadi melihat ini, terus ditempelkan di whiteboard berjajar seperti itu. Kemudian yang kedua untuk kreativitas, karena anak-anak tadi sudah kemarin sudah eksperimen ya, bagaimana mereka jadi tahu bahwa banjir itu karena disebabkan sampah yang menghalangi jalannya air, sehingga air-air itu tidak bisa berjalan lancar tapi meluap keluar menjadi banjir. Nah, supaya sampah-sampah itu tidak menghambat selokan dan sebagainya, bagaimana kalau kita buat seperti itu ya, kita manfaatkan menjadi benda yang berharga, barang yang berharga. Misalnya dari botol air mineral bisa kita gunakan sebagai vas bunga atau celengan atau apa, dari gelas itu bisa kita buat untuk telepon-teleponan dan sebagainya. Nah, untuk itu guru-guru bisa menyiapkan ya beraneka macam sampah plastik, baik dari botol Yakult, air mineral, terus apa itu namanya, mungkin juga bungkus-bungkus ciki, bungkus-bungkus, maaf menyebutkan merek, bungkus-bungkus jajan plastik lah pokoknya. Nah, anak-anak silakan berkreativitas, silakan kalian ambil, akan kalian buat apa, jadi seperti itu. Kemudian setelah bermain tentunya dirapikan. Dan ketika berkegiatan ketiga, anak-anak bermain selesai, anak-anak kita ajak membuat tepuk. Nah, anak-anak kita dorong untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Anak-anak, supaya tidak terjadi banjir, apa yang perlu kita lakukan ya. Jadi nanti tepuk cegah banjir, jangan buang sembarangan Bunda, kita tulis. Jangan ini Bunda, jangan ini Bunda. Nah, nanti tepuk cegah banjir, jadi seperti itu. Tapi ide, gagasan, kata-kata itu dimunculkan dari anak-anak, disempurnakan oleh guru. Baik, untuk asesmen, saya menggunakan checklist, catatan anekdot, hasil karya, dan foto berseri. Jadi dari 4 hari ini, nanti checklist saya taruh di hari apa, monggo itu nanti kan Bu Guru ya
kan mungkin ini nanti dimodifikasi panjenengan semua ya, jadi saya nggak intervensi bahwa checklist untuk digunakan ini, tidak, karena mungkin itu nanti jenengan modifikasi dan tentunya saya tidak tahu ya bentuk modifikasinya. Yang tahu panjenengan, yang cocok untuk asesmennya itu apa, itu juga panjenengan. Baik Yanda dan Bunda, teman-temanku subscriber Surat Inisi Channel, terima kasih sekali atas perhatian panjenengan dan support panjenengan, sehingga saya masih berkesempatan dan selalu bisa menghadirkan konten-konten terbaru untuk panjenengan, untuk tempat sharing dan sebagainya. Dan untuk panjenengan yang mau gabung di grup WA saya, grup penggerak ya, untuk teman-teman bergerak, berbagi dan berdampak, monggo nanti linknya saya bagi di situ. Tempatnya teman-teman itu bertanya, Bu bagaimana seperti ini, berbagi bagi teman-teman lain yang sudah punya pengalaman, dan tentunya diharapkan berdampak untuk kita semua. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.